Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat Iya, Malam. sehat malam, selalu Bung untuk kita Aiman. semua dan juga untuk bangsa Indonesia. Meskipun khawatir, saya dan juga banyak warga Indonesia khawatir kalau melihat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini di tempat wisata misalnya. Arus mudik, kemudian juga potensi arus balik nanti. Akankah, saya bertanya kepada Bung Heri, akankah potensi penularan COVID-19 ke depan akan meningkat di Indonesia? Ya, seperti sudah diperkirakan juga oleh Pak Hermawan juga, saya lihat di beberapa televisi bahwa akan terjadi kenaikan memang karena sebenarnya penyebabnya sudah jelas semua. Ada kerumunan masyarakat baik dari mudik maupun dari kegiatan pariwisata. Nah, ini yang benar-benar Mas Aiman harus diantisipasi dan diminimalisir sejak awal tahun sebenarnya agar liburan ini tidak membawa kita ke arah panen kasus kayak gitu. Dan sejauh ini memang kita bisa mengerti apa yang dirasakan masyarakat ya dalam situasi yang serba terbatas. Kemudian kita larang mudik, mereka ingin berwisata, mungkin ada rasa emosi, tetapi kemudian juga kita harus lihat juga bahwa petugas ingin menegakkan aturan gitu, dan ada beberapa terjadi gesekan yang akhirnya yang seperti tadi kita lihat bersama-sama. Oke, di jalanan Bung Heri, di jalanan mungkin ada pos penyekatan, ada upaya luar biasa dari pihak kepolisian, Dishub, ya, kemudian juga Kementerian Perhubungan. Tapi soal tempat rekreasi misalnya, yang sempat dibuka, akhirnya ramai-ramai kemudian ditutup. Tidakkah ini kecolongan? Ya, kita tidak bisa mengatakan sebagai sebuah kecolongan karena memang sejak awal tempat wisata sudah dibatasi dan keputusannya diberikan kepada masing-masing daerah sesuai kondisinya masing-masing. Dan masing-masing daerah menutup semua akhirnya setelah beberapa hari dibuka dan melonjak luar biasa. Iya, ketika dari Satgas juga secara lebih terang-terangan mendorong agar kepala daerah mengambil tindakan gitu, dan itu dilakukan, banyak sekali kepala daerah melakukan itu, kendati sebagian sudah ada yang terlambat ya ketika melihat satu hari bagaimana di Pangandaran, kemudian di Ancol, akhirnya tindakan itu diambil, tetapi setidaknya ini untuk mencegah kompleksitas yang lebih panjang, kendati kemudian bukan pada posisi yang ideal, karena yang ideal memang ditutup, masyarakat bisa menerima untuk tetap berada di rumah dalam situasi seperti sekarang. Saya ke Bung Hermawan, apakah kecolongan sempat membuka tempat wisata di banyak daerah lalu kemudian ramai-ramai menutupnya setelah tahu ada lonjakan yang luar biasa? Kami tidak menyebutnya kecolongan, tapi inkonsistensi, karena kami sudah mengingatkan dari awal. Saya rasa Pak Heri sudah sering kita diskusi dari berbagai forum. Jauh sebelum Ramadan itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kami sudah menyampaikan akan adanya sebuah konsekuensi yang luar biasa ketika mudik dilarang tetapi tempat rekreasi, pariwisata, dan aktivitas publik lain dibuka. Ya, begini Bung Hermawan, kan begini, sudah ada hitung-hitungannya seperti kemudian tadi disampaikan oleh Bung Heri, bahwa dibatasi ada yang 30%, ada yang 50% tempat wisata, tapi pada faktanya mengumpul di satu titik. Tidak berlebihan ketika saya katakan itu sebuah kecolongan. Bukan kecolongan, tetapi memang tidak konsisten karena kami sudah merekomendasikan untuk ditutup total. Jadi tidak ada toleransi tempat-tempat pariwisata kalau kita ingin dan mengarahkan kepada pemutusan dan pengendalian COVID. Ketika mudik dilarang, semua pintu gerbang internasional harus ditutup, tempat-tempat pariwisata tidak boleh dibuka, aktivitas publik lain yang dibatasi. Kalau pariwisata ini kami dari awal konsisten untuk ditutup. Jadi bukan ada aturan pengurangan volume karena sangat sulit implementasi di lapangan. Sangat sulit implementasi di lapangan. Jadi walaupun 50%, 30% nggak akan mungkin itu. Itu konsep dan teori di atas kertas. Tetapi ketika kita berhadapan dengan publik di area terbuka, misalnya di DKI ini, di kawasan Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu hampir tidak mungkin terjadi. Makanya dari awal kami merekomendasikan agar jangan coba-coba membuka. Sebaiknya menutup. Dan akhirnya kejadian. Jadi sebenarnya kami selalu memberikan sesuatu secara ideal. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan idealnya begitu ya. Memang kita mengharapkan ideal karena tujuan kita adalah mengendalikan pandemi COVID, bukan untuk coba-coba atas sebuah kebijakan yang memang beresiko terhadap transmisi ketika ini dibuka di publik. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi itu sebenarnya Bung Aiman, kemampuan testing dan tracing kita sangat lemah. Justru di bulan-bulan rawan seperti ini kita ada pada titik nadir testing sebenarnya.
Nah, rata-rata testing kita ada Paling di rendah. angka 30 ribuan, bahkan sempat 18 ribu per hari, 2 hari yang lalu, sekarang 30 ribu lebih. Makanya seolah-olah kita itu terjadi penurunan kasus, ada 2 ribuan, 3 ribuan, padahal testing capacity kita sangat rendah. Nah, kami merekomendasikan dari awal itu dilipat gandakan hingga 3 kali lipat. Kita pernah 100 ribu lebih testing per hari untuk specimen rate. Kita berharap minimal 250 ribu, tetapi membayangkan kita udah 14 bulan lewat gitu ya di Indonesia, kemudian angka kasus aktif kita 95 ribu, kemudian juga kita udah berhadapan dengan bulan-bulan beresiko karena aktivitas liburan, mudik, dan lebaran, tetapi rupanya testing kita justru tidak beranjak signifikan, malah ada pada level yang sangat kritis. Membayangkan 20 ribu hingga 30 ribuan ketika 270 juta penduduk kita, ini sungguh-sungguh disayangkan. Ya. Maka itu sebenarnya menghadapi minggu-minggu ke depan ini, testinglah yang membuktikan apakah terjadi kaitan yang luar biasa antara hingar-bingar dan aktivitas publik kita dengan kenaikan kasus. Oke. Tetapi kan Menteri Erlangga, Pak Erlangga Hartarto, sekitar seminggu yang lalu pernah meng-announce bahwa ketika dilakukan random testing di dalam perjalanan mudik, 6 ribuan orang dilakukan, 4 ribuan orang suspek COVID. Ini kan angka yang luar biasa. 60% tandanya orang itu kemungkinan itu probable to case. Oke. Nah, ini sebenarnya yang kita khawatirkan. Meskipun hari ini juga ada juga disampaikan juga hasil dari pengujian acak 13.000, tapi minim yang kemudian positif COVID. Meskipun itu juga pengujian acak yang tidak bisa kemudian disimpulkan serta-merta. Tapi saya ingin bertanya kepada Bung Hermawan, prediksi Anda ini untuk siap-siap semua, berapa persen peningkatannya? Kalau sekarang kita bicara soal 5.000, 6.000 sehari positif corona, nanti 2 minggu lagi akibat peristiwa yang kita lihat ini, mudik, wisata dan lain sebagainya, berapa? Ya, kita kalkulasi. Bapak Presiden pernah menyampaikan ketika hasil survei ada potensi 18,9 juta orang yang mudik secara paksa. Artinya yang kucing-kucingan sampai yang mencari jalur tikus untuk mudik itu jumlahnya 18,9 juta. Membayangkan 18,9 juta, anggaplah kita punya positivity rate 10% saja misalnya rata-rata, berarti ada 1,8 juta orang itu populasi yang beresiko. Dari 1,8 juta yang beresiko, kita ambil 10% saja, anggaplah sekitar 180 ribu sampai 200 ribu orang kemungkinan sebenarnya potensial terpapar COVID. Nah, dari situasi ini, kalau kita belajar dari Januari dan Februari yang lalu ketika ada stagnasi pelayanan di rumah sakit, itu kasus aktif kita menyentuh 150 ribu lebih. Jadi kalau kita ada naik lagi sekitar 180 sampai 200 ribu, sekarang aja kasus aktif kita masih lebih dari 90 ribu, itu sebenarnya kita udah jebol secara kapasitas pelayanan. Nah, persoalannya, kita mampu nggak melakukan testing ini secara cepat? Kalau kita ingin menemukan 180 ribu kasus misalnya, berapa testing yang harus kita lakukan? Minimalkan 3 kali lipatnya. Nah, jadi memang persoalan kita ini ada pada testing capacity, sehingga mengkalkulasi hasil tracing dan treatment itu lebih precise. Itu harapan kita. Jadi sekarang nggak ada jalan lain menurut Anda, Bung Hermawan, kecuali testing seluas-luasnya bagi orang-orang yang punya kecenderungan untuk penularan? Itu baru kita bisa mengestimasi populasi resiko di dalam situasi seperti ini, Bung Aiman. Baik. Bung Heri, seberapa kuat Satgas untuk kemudian menggerakkan testing ini yang luas untuk kemudian mendeteksi secara awal sehingga tidak keburu meluas dan menyebar? Iya, saya setuju terhadap usulan kenaikan testing tadi, dan testing yang terjadi dalam 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir itu harus dilihat juga belum menggambarkan hasil testing secara keseluruhan. Maksud saya begini, bahwa kita ini dalam 3 bulan terakhir ini selalu di atas standar minimalnya WHO, itu sudah terjadi. Bahwa kemarin 3 hari itu ketika terjadi libur dan petugasnya juga libur, jadi terjadi penurunan yang testing. Nah, ini yang memang harus kita tutup dengan kegiatan testing dan tracing yang lebih agresif dalam minggu-minggu ke depan. Ketika semua sekarang daerah sudah sadar mau melakukan testing terhadap pemudik yang kembali ke ibu kota atau yang kembali ke kota besar lainnya, itu saya rasa ini akan menambah tadi untuk kita memudahkan kita untuk memitigasi sejauh mana sebenarnya impact dari pergerakan masyarakat pada periode libur Lebaran. Dan kita lihat juga ada spanduk-spanduk bertuliskan pilok merah begitu ya, yang kemudian kalau belum
kalau mau datang ke wilayahnya Jabodetabek, maka harus testing dulu, Ini nggak tahu siapa yang membuat, nggak tahu siapa juga yang menyebarkan, namun masif tapi pesannya positif. Terima kasih Bung Heri dari Satgas COVID-19 dan juga Bung Hermawan Sulistyo dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sehat selalu, mudah-mudahan tidak melonjak karena testing yang cepat dilakukan oleh kita semua, termasuk juga oleh Satgas, digerakkan oleh pemerintah. Terima kasih.